Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke pertemuan ketujuh di mata kuliah opsi dan saham. Kita akan masuk pada materi analisis teknikal saham. Ya, ini merupakan analisis kedua ya, setelah analisis fundamental. Jadi, seperti dijelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu analisis fundamental, kita punya dua analisis untuk menentukan atau memprediksi atau memutuskan untuk berinvestasi pada sebuah saham. Oke, selanjutnya kita lihat ruang lingkup untuk analisis teknikal saham. Apa itu analisis teknikal saham? Ya, analisis teknikal adalah analisis perdagangan yang digunakan untuk mengevaluasi investasi dan mengidentifikasi peluang perdagangan dengan menganalisis tren. Tren itu kecenderungan. Statistik ya yang dikumpulkan dari aktivitas perdagangan seperti pergerakan harga dan volume penjualan. Oke, dalam hal ini pergerakan harga saham ya. Nah, tidak seperti analisis fundamental yang mencoba untuk mengevaluasi nilai intrinsik suatu efek. Analisis teknikal ini hanya fokus pada pola pergerakan harga, ya. Kemudian sinyal perdagangan dan berbagai alat charting analisis lainnya ya untuk mengevaluasi kekuatan atau kelemahan efek. Jadi nanti kita hanya melihat dari chart ya, chart itu dari grafik ya, grafik harga. Seperti itu. Selanjutnya, apa tujuan adanya analisis teknikal saham? Tujuannya adalah untuk mendeteksi naik turunnya harga saham ya, yang bisa dideteksi melalui garis tren ya, atau garis kecenderungan yang naik atau turun. Kemudian dari pergerakan harga historis ya, harga historis itu dari mulai harga masa lampau ya, misalkan dari harga sekarang dan misalkan 1 tahun sebelumnya gitu, dari 6 bulan sebelumnya dan sebagainya, melalui pola-pola yang terjadi. Jadi kita bisa nanti akan membuat bisa seolah-olah mungkin mencari model pergerakan harga sahamnya ya, atau melihat polanya seperti apa kecenderungannya. Sehingga ketika analisis teknikal ini menyatakan bahwa harga cenderung naik, maka trader ya atau orang yang melakukan jual beli saham itu nanti bisa mengambil keputusan untuk posisi beli. Begitupun sebaliknya, kalau nanti harganya cenderung turun, ya maka bisa mengambil posisi untuk jual. Ya. Ya, kalau udah mau akan menurun, jual. Daripada nanti di kita makin turun lagi. Ya, nah, ketika akan cenderung naik nih, hari ini bakalan naik nih, besoknya sekarang beli. Nah, nanti pas udah di puncak jual. Selanjutnya, ruang lingkup analisis teknikal ruang lingkup analisis teknikal saham, yaitu adalah 4 asumsi dasar analisis teknikal saham. Yang pertama, pergerakan harga diperkirakan terus berlanjut hingga ada bukti yang berlawanan. Artinya, prediksi harga, kalau ketika prediksi harga itu naik, diperkirakan akan naik gitu ya, sampai dia ke puncaknya. Nah, setelah puncak itu nanti kan akan turun ke bawah. Kemudian untuk setiap indikasi atau penafsiran penguatan, ada indikasi atau penafsiran yang sama atau berlawanan pada pergerakan harga yang sama. Oke, selanjutnya yang ketiga, penguatan ekstrim itu berpotensi melemah dan pelemahan ekstrim itu berpotensi menguat. Ya, jadi kalau misalkan sudah naik terus gitu ya, terus-terusan nih harga, misalkan harga emas sampai 1 juta, kan misalkan normalnya 1 juta ya, dia naik sampai 2 juta ya, kan ekstrim. Nah, itu akan ada potensi untuk turun ya, kalau udah ekstrim itu. Atau potensi, begitupun sebaliknya. Misalkan harga emas turun sampai 400.000, nah kan nggak mungkin turun lagi lah ya secara ini. Nanti akan ada potensi untuk naik kan, kalau udah ekstrim.
Selanjutnya yang keempat, sebuah alat teknikal atau indikator tidak mempunyai kepentingan yang nyata kecuali yang dihubungkan kepada pelaku pasar. Oke, ini 4 asumsi dasar analisis teknikal ya. Kemudian selanjutnya, dasar-dasar dan fungsi analisis teknikal saham. Ini ada 3 ya. Ini nomor 2-nya ada 2 buah, harusnya nomor 3. Yang pertama sebagai indikator trading ya. Ini berfungsi untuk menunjukkan kapan beli dan kapan jual ya kepada trader. Kemudian yang kedua sebagai analisis tren. Ya, Anda harus memahami apakah tren suatu saham berada pada fase uptrend atau downtrend atau sideways. Kemudian yang ketiga ini untuk fungsi candlestick. Ya, candlestick itu nanti kalau di grafiknya bisa dilihat ada candlestick. Ini yang membantu Anda dalam melihat kecenderungan penguatan dan melemahnya suatu saham. Next. Selanjutnya teknik analisis teknikal atau tipe analisis teknikal. Yang pertama ya, yaitu the Dow Theory, kemudian chart pola harga saham, kemudian analisis rata-rata bergeraknya saham dan analisis relative strength. Oke, selanjutnya kita lihat beberapa contoh analisis teknikal saham. Yang pertama adalah dengan menggunakan moving average atau MA. Ini Anda belajar pasti di masalah mata kuliah time series ya atau runtun waktu. Itu biasanya dibahas tentang moving average. Nah, moving average ini atau biasa disingkat dengan MA itu indikator yang paling banyak digunakan oleh trader. Nah, hal ini karena dengan MA ini cenderung relatif lebih sederhana ya penggunaannya. Kemudian dibandingkan dengan indikator yang lain ya, relatif sederhana. Kemudian indikator ini menghitung pergerakan harga rata-rata dari suatu saham dalam suatu rentang waktu ya. Misalnya dalam waktu 50 hari atau sering disebut dengan MA50. Nah, cara penggunaannya adalah dengan melihat posisi harga dibandingkan dengan MA50 tersebut. Nah, apabila grafik harga memotong MA50 ke atas dianggap sinyal untuk membeli, sedangkan sebaliknya bila grafik harga memotong MA50 ke bawah dianggap sebagai sinyal jual. Contohnya ada di sini. Nah, ini contoh gambarannya ya secara umum secara grafik. Nah, di sini coba Anda lihat ini di bulan Desember 2023, Februari dan juga Maret 2003 ya. Nah, ini Anda bisa lihat harga. Nah, nih. Ini MA50-nya. Ini indikator moving average. Ini harga menembus MA50 ke bawah. Itu sama dengan jual. Harga menembus MA50 ke atas. Itu sama dengan beli. Nah, MA50-nya mana? Ini yang merah ini ya, garis merah ini. Nah, ini harganya nih, harga aslinya. Nah, ini kan prediksinya nih. Nah, di sini harga ternyata naik nih ke atas. Nah, berarti kita lakukan pembelian. Kemudian di sini harga pas di sini harga itu memotong grafik ini turun, maka kita harus melakukan penjualan. Gitu, segera jual. Oke ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi juga Anda harus sebagai trader juga harus mempunyai batas maksimum keuntungan ya. Jadi jangan misalkan begini nih. Saya udah buat tentukan aja kalau udah 20% untung ya udah saya jual ya. Nah, nggak nunggu sampai 40% dan 50%, takutnya pas begitu di puncak dia malah turun ya. Nah, itu kan nanti kita malah kehilangan potensi keuntungan. Jadi sebagai trader juga jangan terlalu serakah ya. Kita juga harus bisa menentukan batas keuntungan kita berapa. Nah, biar
kita tidak kehilangan potensi keuntungan. Selanjutnya yang kedua, tekniknya adalah Relative Strength Index atau kita singkat RSI atau RSI gitu lah ya, biar sederhana. Nah, ini digunakan untuk menghitung perbandingan antara daya tarik kenaikan dan penurunan harga, di mana nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 100. Nah, dengan RSI ini kita dapat mengetahui apakah suatu harga sudah jenuh beli ya, udah jenuh beli atau udah oversold, jenuh jual. Pada prinsipnya nanti penggunaan RSI ini sangat mudah ya. Jika RSI sangat tinggi atau di atas 70 ya, kriteria tinggi itu di atas 70, artinya pasar sudah over beli ya, over beli, maka sehingga Anda ada potensi turun ya, saatnya untuk menjual. Oke, sebelum turun segera jual. Sebaliknya jika RSI-nya bernilai sangat rendah, itu di bawah 30, artinya pasar sudah over jual sehingga ada potensi naik. Ya, maka saatnya untuk membeli. Nah, ini contohnya gambarannya seperti ini. Nah, ini nilai RSI untuk kurang dari 30, maka beli. Ketika nanti nilai RSI-nya di atas 70, maka jual. Gitu. Nanti takut dia turun lagi ke bawah atau landing dan sebagainya. Nah, kalau misalkan RSI-nya kurang dari 30, berarti kan dia ada posisi di bawah ya. Berarti kita segera beli, nanti akan ada potensi kenaikan. Jadi kurvanya akan berbalik dari turun ke naik seperti itu. Nah, ini sebenarnya sangat mudah ya, apalagi Anda bagi mahasiswa matematika pasti lebih